Saya buka praktek di Pedan ini tahun 2000. Jadi kalau sampai hari ini berarti sudah 23 tahun. Ya, tahun 2000 saya praktek di Pedan. Waktu masih pasar lama. Sekarang direnovasi pasar baru. Pasar baru ini baru sekitar 8-9 tahun. Jadi total praktek di Pedan ya tahun 2000 sampai 2023 ini 23 tahun. Sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya saya hanya jadi asisten karena membantu saudara, membantu kakak ipar. Belahan kakak ipar saya itu Chinese, satu keluarganya farm semua ahli gigi. Saya bantuin saat sekolah, saat lulus sekolah diajarin, jadi betul-betul jadi asisten, jadi membantu proses pembuatan gigi palsu. Mulai praktek sendiri tahun 2000 sampai sekarang. Jadi sudah biasa menangani seluruh pasien ya dari bagian Ya, Pak, ya? kendalanya pasti ada. Selama 23 tahun tuh semua keluhan pasien yang entah ompong karena usia, ompong karena kecelakaan, atau memang karena bawaan genetik giginya ada yang tidak rapat, tidak simetris, jarang-jarang dan sebagainya. Jadi ya harus diperbaiki dengan pemakaian gigi palsu. Nah, itu. Terkait dengan gigi palsu, Pak, ini apa yang harus disikapi terkait dengan gigi palsu dan kenapa orang perlu memakai gigi palsu pas ompong itu loh, Pak? Ya, gigi palsu itu sebetulnya kalau orang ditari, mau nggak pakai gigi palsu? Semua orang bilang nggak mau. Pakai gigi palsu terpaksa. Karena untuk menutupi penampilan yang kurang menarik, mengembalikan secara estetika, fungsi mengunyah, ya mau nggak mungkin tumbuh lagi saat usia dewasa, saat giginya lepas, entah dicabut, entah karena accident, entah karena usia lepas dengan sendirinya, ya harus dilengkapi, diperbaiki dengan pemakaian gigi palsu. Walaupun awalnya risih, awalnya kurang nyaman, tapi setelah 2-3 hari memakai ya akan nyaman, akan enak. Dan orang nggak akan tahu bahwa dia pakai gigi palsu, karena gigi palsu, pemalsu itu ya harus menyerupai dan mendekati aslinya secara estetika dan secara fungsi. Nggak kelihatan sama sekali ya? Kalau sampai kelihatan berarti yang palsu kurang pandai, kurang persis, karena pemalsu itu harus meniru yang asli, entah itu warna, ukuran, bentuk, meniru yang gigi yang masih ada, dicontoh, ditiru. Jadi menyerupai sekali, mirip dengan gigi yang asli. Ya. Samping estetika, apalagi, Mbak, untuk gigi palsu itu? Jadi untuk kesehatan, karena saat kita ompong, apalagi yang geraham, untuk mengunyah pastikan susah. Kadang yang belum terkunyah secara halus sudah ditelan. Lah itu secara kesehatan di pencernaan kurang bagus. Makanan yang masih kasar-kasar sudah ditelan. Tapi kalau fungsi mengunyahnya dikembalikan normal lagi dengan gigi palsu, dengan gerahamnya, jadi dikunyah halus dan baru ditelan sesuai anjuran kesehatan. Karena kalau makanan masih kasar ditelan, itu pencernaannya nanti yang terganggu. Secara umum dari bahan yang plastik itu yang paling murah. Ada bahan yang akrilik itu seperti mika. Kemudian ada yang paling bagus ya gigi palsu dengan bahan yang porselin keramik. Jadi itu hanya mempengaruhi ke segi harga, karena semakin keras bahannya pasti semakin mahal, karena semakin tajam, semakin fungsional untuk ngunyah yang alot, yang keras, yang yang lengket segala macam. Jadi betul-betul berfungsi seperti gigi asli karena tajam. Gitu ya, Pak ya. Namanya Pak Bowo sendiri udah apa saja Bang untuk kendala-kendala gigi ini, Pak? Kalau untuk kendala sebetulnya bagi pemula, bagi yang sebelumnya belum pernah pakai gigi palsu, orang masih bingung. Nanti kayak apa ya rasanya, kayak apa bentuknya, gimana cara masangnya, gimana perawatannya, gimana fungsinya. Jadi orang awam yang belum pernah sama sekali menggunakan gigi palsu pasti akan banyak pertanyaan. Nah, memang idealnya harusnya konsultasi dulu, dapat penjelasan dulu, baru memutuskan mau pakai gigi palsu yang seperti apa. Sebaiknya yang saran dari kedokteran gigi palsu ya harus lepasan.
walaupun 1-2 ompong dibuatkan gigi palsu tiruan, ya sebaiknya lepasan, karena untuk fungsi kesehatan bisa dicopot, disikat di luar, dibersihkan maksimal, dipasang lagi, jadi lebih steril, lebih fresh, lebih higienis.